Just you and I, just you and I. Come, let's be. Say no one, I want you and me. And I can see what it is I like to be. Make a wish for once with a secret. And if I manifest best. Make a wish for once with a secret. And if I manifest best, guess I'll keep it. I'm sick, go with the flow, new fate, up phones one day. Thought once, thoughts come, what's run, yes, I need it. In green light, in sunshine, just you and I, just you and I. Come, let's be. Say no one, I want you and me. And I can see what it is I like to be. Make a wish for once with a secret. And if I manifest best, guess I'll keep it. I'm sick, go with the flow, new fate, up phones one day. Thought once, thoughts come, what's run, yes, I need it. In green light, in sunshine, just you and I, just you and I. Come, let's be. Say no one, I want you and me. And I can see what it is I like to be. Make a wish for once with a secret. And if I manifest best, guess I'll keep it. I'm sick, go with the flow, new fate, up phones one day. Thought once, thoughts come, what's run, yes, I need it. In green light, in sunshine, just you and I, just you and I. Come, let's be. Say no one, I want you and me. And I can see what it is I like to be. Make a wish for once with a secret. And if I manifest best, guess I'll keep it. I'm sick, go with the flow, new fate, up phones one day. Thought once, thoughts come, what's run, yes, I need it. In green light, in sunshine, just you and I, just you and I. Come, let's be. Say no one, I want you and me. And I can see what it is I like to be. Make a wish for once with a secret. And if I manifest best, guess I'll keep it. I'm sick, go with the flow, new fate, up phones one day. Thought once, thoughts come, what's run, yes, I need it. In green light, in sunshine, just you and I, just you and I. Come, let's be. Say no one, I want you and me. And I can see what it is I like to be. Make a wish for once with a secret. And if I manifest best, guess I'll keep it. I'm sick, go with the flow, new fate, up phones one day. Thought once, thoughts come, what's run, yes, I need it. In green light, in sunshine, just you and I, just you and I. Come, let's be. Say no one, I want you and me. And I can see what it is I like to be. Make a wish for once with a secret. And if I manifest best, guess I'll keep it. I'm sick, go with the flow, new fate, up phones one day. Thought once, thoughts come, what's run, yes, I need it. In green light, in sunshine, just you and I, just you and I. Come, let's be. Say no one, I want you and me. And I can see what it is I like to be. Make a wish for once with a secret. And if I manifest best, guess I'll keep it. I'm sick, go with the flow, new fate, up phones one day. Thought once, thoughts come, what's run, yes,
I need it. Halo, halo, hai teman-teman semua. Selamat siang. Oke, selamat datang di bedah buku The Emit Revisited, hasil kolaborasi Renebook dan juga Kemenkeuli. Wah, aku lihat udah ramai banget ya teman-teman semua yang hadir di sini. Mungkin sebelum mulai, aku pengen berterima kasih dulu nih kepada Kemenkeu yang sudah um, menerima ajakan kolaborasi dengan Renebu dan juga kepada Kak Aldo yang nantinya akan menjadi pemateri kita pada siang hari ini. Nah, oke, mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya terlebih dahulu ya. Sebelum aku menjelaskan, mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Aul dari Renebook yang akan memandu sedikit acara sebelum akhirnya nanti ada Kak Fauzia untuk mengulas buku. Oke, di sini udah ada perkenalan dari Renebook. Jadi kami adalah penerbit buku yang bergenre bisnis, self-improvement, parenting, bahasa, dan lain-lain. Goals kami mewujudkan 100.000 judul di tahun 2045. Nah, kami juga punya komunitas namanya Renebook Club sebagai ekosistem literasi dari Renebook. Oke, di siang hari ini, seperti tadi yang udah aku jelaskan, nggak cuman bedah buku aja, tapi ada ulasan atau review buku dari Kak Fauziah Nur Ramadan dari Sobat Baca Kemenkeu yang nantinya akan dilanjutkan juga materi dari Kak Aldo. Beliau adalah seorang founder Grow Lab yang kalau misalnya kalian nggak asing nih akunnya namanya youngterpreneur.id. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, selama mengikuti bedah buku ini, teman-teman juga boleh banget nanti sambil nyatet-nyatet, sambil mendengarkan, bisa sambil dokumentasiin acara kita hari ini, karena nanti bisa dapat buku The Emit Revisited. Nah, gimana cara ikutinnya? Bisa follow Instagram penerbit Renebook, Kemenkeulip, dan youngterpreneur.id. Teman-teman bisa upload ke Instagram Story kegiatan hari ini, dan jangan lupa tag akun-akun yang udah tertera di layar. Oke, kalau gitu kita persilahkan Kak Fauziah untuk memberikan ulasannya tentang buku The Emit Revisited.
Sebentar kami persiapkan terlebih dahulu. Selamat siang Kak Fauzia, udah Selamat hadir nih. siang Kak Aul. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah kita di Jumat berkah ini kabar baik ya. Gitu. Sebelumnya mau menyapa dulu teman-teman yang udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Fellow readers dari Rene Book Club. Kata Kak Aul ya di sini juga ada teman-teman dari Rene Book Club sama sobat membaca dari Kemenq Library. Tuh, serta teman-teman pembaca lainnya yang mungkin belum join book club manapun, dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita semua ini udah dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat ya untuk mengikuti kegiatan kolaborasi dari penerbit Renebook dan perpustakaan Kementerian Keuangan RI gitu ya, Kemenq Library. Ini udah lanjut sama aku aja nih Kak, ke awal. Ya, boleh Ya dipersiapkan. oke. Nah, untuk bukunya sendiri yang akan kita bedah yaitu bisa dilihat di layar yaitu buku The Imit Revisited karya Michael E. Gerber. Sebelumnya, perkenalkan saya Fauzia Nur Ramadan atau biar akrab nih rekan-rekan bisa manggil saya Ojeh. Jadi saya ini adalah seorang pelaksana di Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC atau Bea Cukai ya, yang akan membantu teman-teman sekalian di kegiatan bedah buku kali ini. Semoga ulasannya agak sedikit membantu mencerahkan apa sih isi buku ini gitu ya. Oke, nah ini bisa dilihat untuk bentuk bukunya seperti ini ya. Sorry yang tadi lagi ya. Yang slide satu yang masih judul bukunya itu. Kita bisa lihat ini untuk ukurannya sendiri, ini ukuran standar gitu ya, sekitar 14 kali 21 cm, kayak yang normal untuk buku-buku non-fiction. Jumlah halamannya itu, kalau emang nggak terlalu suka yang tebal, ini alhamdulillah 340 halaman gitu, nggak terlalu tebal. Dan Rene Book juga sendiri udah beberapa kali mencetak buku ini, jadi ini cetakan ketiga gitu. Jadi menandakan kalau misalnya sering dicetak, buku ini masih digemari dan dicari oleh pembaca hingga sekarang. Jadi kalau aku lihat-lihat di buku ini kan ada catatan ya. Kalau kita lihat di catatannya itu dia udah rilis di 95, berarti udah 30 tahun nih buku ini beredar di pasar. Jadi wajar kalau misalnya ini buku yang ditulisnya international bestseller dan mungkin juga ya ada readers yang udah join di sini tuh baru lahir pas buku ini itu rilis gitu kan kayak saya gitu. Belum lahir malah buku ini rilis gitu. Oke, selanjutnya eh, kita bisa lihat penulisnya Michael Egerber ini. Beliau masih hidup ya, umurnya 89 tahun dan malah beliau ini tuh bukan seorang bisnismen, malah memiliki company untuk training small business atau bisnis skala kecil menengah yang berbasis di California gitu. Tapi karena beliau itu menulis banyak buku dan seri buku image, beliau ini disebut sebagai bisnis kecil, guru bisnis kecil atau small business guru. Gitu. Kalau misalkan kita lihat di paparan saya, achievement beliau juga udah banyak ya. Jadi dari buku ini sendiri, buku yang akan kita bahas hari ini udah terjual lebih dari 5 juta gitu kan. Banyak banget gitu 5 juta, tapi buku gitu bukan money. 5 juta dan di seri MS ini tuh bisa sampai ada seri vertikalnya kayak MS untuk dokter, MS untuk apoteker dan lain-lain gitu. Oke, untuk isi bukunya sendiri, next. Bukunya itu dicetak dalam format paperback, jadi nyaman buat teman-teman yang mau bolak-balik buka. Saya juga sendiri orang yang kalau membaca buku lebih suka paperback. Kalau daripada hardback tuh kadang suka kejeduk terus sakit gitu kan. Terus bahan kertasnya nyaman. Sebagai ulasan itu kita juga harus review bukunya kali ya. Nah, kalau untuk runbook ini, saya sih merasakannya fontnya udah pas, gitu, nyaman dilihat, tidak ringkih, tidak easily robek. Terus di sini juga ada fitur-fitur bagus yang bisa membantu readers untuk membaca buku ini dengan nyaman. Nanti akan saya jelaskan sebelumnya kita masuk ke isi bukunya. Jadi isi bukunya sendiri ini akan dibagi menjadi 3 bagian.
yaitu ada bagian satu, image dan bisnis kecil di Amerika Serikat, yang isinya tuh berputar pada banyak bisnis kecil itu gagal karena pendirinya itu terjebak dalam image. Nah, image sendiri nanti akan dijelaskan dalam satu bagian. Di sini juga biar nggak nge-spill banget, mungkin bisa langsung membeli bukunya biar kita tahu nih apa sih image itu dan apa sih yang menyebabkan bisnis bangkrut gitu. Itu dijelaskan oleh Michael di dalam buku ini. Itu kalau bahasa pendeknya itu sebuah asumsi keliru bahwa keahlian teknis aja udah cukup untuk membangun bisnis yang berhasil gitu. Jadi banyak tuh keahlian yang diperlukan untuk membuat bisnis berhasil. Untuk bagian kedua yaitu ada revolusi turnkey atau sudut pandang baru dalam memandang bisnis. Nah, di sini dia akan berfokus pada bisnis kecil itu seharusnya dikelola layaknya waralaba atau franchise dengan sistem yang bisa dijalankan siapapun sehingga bisnis ini tidak bergantung pada hanya pemilik gitu. Jadi orang lain juga bisa membantu menyebarkan terkait bisnis yang bagus ini. Oke. Dan bagian terakhir itu lanjut ke udah kayak praktikal gitu, membangun bisnis kecil yang sukses, yaitu kunci keberhasilan adalah membangun bisnis dengan visi yang jelas, struktur sistematis, dan proses berulang sehingga dapat bertumbuh dan berjalan secara mandiri. Kalau menurut saya, seperti yang di paparan saya, Michael Gerber sendiri itu mengajarkan kita cara berpikir tentang mengembangkan bisnis seolah-olah itu kita memang udah ada visi membuat cabang gitu, mewaralabakannya. Jadi proses pengembangan bisnisnya juga eh, yang dijelaskan dari sini udah jadi kayak kerangka kerja gitu loh. Kayak kalau misalkan membuat satu sistem tuh udah ada sistem yang dijelaskan di sini untuk mengembangkan gitu kan. Dan siap dipakai di bisnis yang mau kita lakukan gitu, kita rintis. Tuh, oke. Selanjutnya ide besar sebenarnya kalau misalnya dirangkum semuanya agak sulit. Jadi aku akan nge-share 5 ide besar buku. Yaitu pertama, ide besar yang dibagikan oleh Michael E. Gerber itu, jika Anda tidak mau berubah, bisnis Anda tidak akan pernah mampu memberikan apa yang Anda inginkan. Kedua, eh, ada sebuah asumsi fatal yang dijelaskan dalam sini atau image, yaitu jika Anda memahami pekerjaan teknis sebuah bisnis, Anda juga akan memahami bisnis yang melakukan pekerjaan teknis tersebut. Jadi kita nggak cuma ngebahas skill teknisnya aja, kita harus agak melebarkan pandangan ke bisnis-bisnis lain yang berkaitan kayak gitu. Lalu ada juga dia sebut namanya the entrepreneurial seizure atau kejang bisnis ya. Terjadi saat kita itu memutuskan bahwa memulai bisnis sendiri adalah ide yang bagus. Tapi itu kan sebenarnya untuk kayak alasan-alasan atau pernyataan yang nge-backing itu juga sebenarnya banyak kayak gitu. Nah, setiap orang yang terjun ke dunia bisnis sebenarnya adalah 3 orang dalam satu. Nah, ini juga hal yang menjadi unik dalam buku ini. Dia menjelaskan untuk menjadi seorang pebisnis, kita harus menjadi 3 orang gitu. Jadi kita tapi bagi 3 gitu. Ada sebuah wirausaha, manajer, dan pekerja. Nah, itu dijelaskan juga di mind map. Jadi yang aku suka dari buku-bukunya penerbit Rene, ada mind map seperti ini, teman-teman. Jadi dia kayak nge-compile isi buku, tapi memetakannya gitu. Agak membantu lah ya. Lalu ide besar yang kelima juga kita semua memiliki wirausaha, manajer, dan pekerja dalam diri kita. Nanti juga ini dijelasin, kayak ada beberapa fasenya dan karya lainnya dari Michael E. Gerber. Itu seperti yang ada di PPT, kalau misalkan di sini nggak kelihatan. Tuh, di buku-buku lainnya Rene Book juga ada yang seperti ini. Jadi menurut saya ini adalah fitur yang lumayan kuat ya untuk dari sebuah penerbit. Gitu. Jadi kita juga agak terbantu. Ini isinya apa sih gitu saat kita membaca tuh, oh udah ada nih mind map-nya, cara buku ini bekerja tuh seperti apa dijelaskan. Gitu. Oke, selanjutnya. Oh, udah penutup. Jadi kalau untuk summary saya di buku ini lumayan easy to read, walaupun emang agak berat ya. Kalau non-fiction kan kayak kita belajar, cuman menurut saya eh,
translationnya atau penerjemahnya juga enak gitu, dibacanya enak ke dalam bahasa Indonesia. Dan walaupun ini buku udah rilis 30 tahun yang lalu, tapi ide besar yang dijelaskan dalam buku The Image Revisited ini masih applicable atau dapat digunakan dan tidak terkekang oleh waktu gitu loh. Jadi buat teman-teman yang lagi mau merintis small bisnis, entah kayak jualan jajan di kantor kayak saya atau distributor buku gitu, ini bisa membantu buat mencerahkan kayak oh iya ya sebenarnya kalau bisnis tuh bisa kayak gini 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 gitu. Dan selanjutnya yang saya rangkum dari buku ini tuh adalah sebuah ajakan untuk berubah gitu. Jadi ada satu quote yang saya suka dari Michael Gerber dalam buku ini. Dia bilang, ketika Anda mendengar sesuatu, Anda akan melupakannya. Ketika Anda melihat sesuatu, Anda akan mengingatnya. Namun, barulah setelah Anda melakukan sesuatu, Anda akan memahaminya. Dari sini tuh saya merasa dia membangkitkan kemauan diri saya gitu kan. Mungkin kalau misalkan membuat small business itu ada fase-fase kegagalan yang bikin kita jadi kayak males untuk lanjut. Nah, tapi di sini tuh dia tetap mendorong, ayo dong kalau misalnya gagal itu tuh kita jadi bisa ada pemahaman yang bikin kita untuk ngerti nih, oh dalam kegagalan ini kita belajar. Nah, dari pembelajaran itu kita bisa mungkin saja ya, kita bisa mencapai keberhasilan. Kayak gitu sih teman-teman. Udah kayak motivasi juga sih dalam buku ini. Gitu. Oke. Eh, ini kecepatan nggak ya Mbak Aul soalnya? Sekian sih ulasan dari saya. Stop sharing. Selanjutnya mungkin nggak usah berlama-lama lagi. Ya, Kita langsung Kak lanjut Fauzia, aja. masih ada waktunya sebenarnya. Oh, oke. Ya, mungkin kita bisa ngobrolin bukunya dulu sebelum nanti kita masuk ke Boleh. materi selanjutnya gitu. Boleh, boleh, boleh. Oke, mungkin di sini teman-teman ada yang familiar sama buku The Image atau mungkin Oh ya, mungkin ada juga yang udah ya. membaca kalian versi Inggrisnya. Tapi kalau dari Kak Fauzia sendiri, apakah terbiasa gitu ya baca buku-buku bisnis gitu? Iya, Atau kebetulan kan kalau untuk buku bisnis itu eh, kita kayak menyerap wawasan baru ya. Ini juga sebenarnya kayak oh ada sesuatu yang aku harus pelajari gitu kayak kita kuliah ada hal baru yang dipelajari beda dengan kayak novel itu lebih ke experience orang gitu atau emang fiction tuh experience yang si penulis gitu. Kalau misalkan ini kan kayak sebuah teori yang ditemukan. Nah, di sini tuh menurutku sendiri Michael E. Gerber itu menjelaskan teori yang dia dapatkan untuk sebuah keberhasilan biar small business itu tidak bangkrut. Dia menjelaskan dengan eh, cara yang mudah dipahami oleh orang lain gitu. Di sini juga selain dengan deskriptif, teman-teman bisa lihat ada beberapa kayak apa namanya contoh-contoh cerita, terus model-model usaha yang mungkin bisa diikutin gitu. Iya, terus sama ada juga kayak flowchart yang menggambarkan kayak pola pikir dia tuh kayak gimana sih. Jadi kita tuh nggak cuma ngawang-ngawang baca deskriptif kayak gitu. Itu menurut aku sih ya, Kak, Mbak Awal. ya, ah, aku juga pribadi untuk buku bisnis itu em, masih kurang akrab gitu ya. Jadi, tapi ketika aku baca The Image, ini pendekatannya itu sangat karena dia berbentuk narasi, ada tokohnya itu namanya Sarah. Jadi kita juga bisa memposisikan diri sebagai pebisnis itu. Jadi kebayang struggle-nya dia gimana sampai akhirnya bisa keluar dari uh, kegagalan dia itu gitu. Menarik, menarik memang The Image ini. Dan memang benar kata Kak Fauzia tadi, ini salah satu bestseller kami, The Image. Sampai sekarang itu juga masih diminati karena kan memang um, sasarannya tuh lebih ke small business ya, yang memang mau start bisnis atau memang Mm-mm. sudah start bisnis tapi kok kayaknya nggak ada perkembangan ya, kok kayaknya malah
gagal gitu kok malah Iya, bangkrut gitu. iya, Gitu atau juga. stuck gitu ya, kayak gimana sih cara memutar uangnya gitu. Kadang aku sendiri sebenarnya kan agak ngerintis usaha, cuman Oh, oke. kayak I have no idea gitu kalau proses bisnis itu seperti apa. Karena mungkin ya namanya orang awam ya, kita cuma taunya modalnya kayak internet. Dan internet juga dengan informasi yang terlalu banyak, kita lebih bisa jadi overwhelmed kayak gitu kan. Betul, Iya, nah betul. di sini sih lebih kayak, oh ya coba ikutin dulu yang ini. Nanti mungkin kalau misalkan masih bertanya lain, ada beberapa buku lain yang punya dia yang bisa nyambung kayak gitu. Oke. Ini ada yang tanya, mungkin kita boleh bacain sedikit, mumpung masih ada waktu juga ya. Ah ya, boleh. Oke, sebentar aku baca dulu. Dari Kak Fuad, ini masih seputar bukunya, jadi sepertinya Kak Fauzia masih bisa menjawab ya. Jadi, kata Kak Fuad, saya pribadi masih agak ragu untuk terjun ke dunia bisnis, tapi takut gak bisa bagi waktu dengan kerjaan. Apakah buku ini juga membahas bagaimana cara awal untuk berani terjun ke dunia bisnis? Gitu. Kalau Kak Fuad, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalkan untuk motivasi, dia nggak benar-benar ada satu bagian ngasih tahu motivasi gitu. Cuman di bagian satu tuh dia menjelaskan terkait mitos-mitos yang ada dalam kewirausahaan. Jadi dia kayak ngajak dan ngerangkul orang-orang yang mau coba berwirausaha untuk jangan takut kayak gitu. Karena sebenarnya dalam diri kita tuh ada kompetensi yang mungkin belum terbangun gitu. Di mana tadi dia bilang dalam satu orang tuh ada jiwa-jiwa wira swasta, manajer dan pekerja kayak gitu. Nanti juga mungkin dengan kita berlatih terus, nah itu akan terbangun sendirinya. Gitu. Nanti tuh dari yang apa kayak teori yang udah dipahami dan diberikan dalam buku yang di bagian satu itu, dia juga akan memberikan beberapa tahap dari mana, oh ya ini tuh kita tuh masih di tahap bayi atau kita udah naik ke tahap yang remaja saat menjadi pebisnis kayak gitu. Nanti bahkan ada fase kematangannya kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan reassuring eh, jadi semangat berbisnis atau takut-takut atau enggak, sebenarnya itu kan dari dalam diri. Cuman menurutku dia kayak ngasih eh, apa ya pernyataan yang bisa kita pegang lah kayak gitu. Kayak gitu mungkin kalau terkait motivasi malah mungkin nanti bisa tanya ke yang sudah membantu banyak UMKM nih nanti narsum kita. Iya, betul. Oke, mungkin Ya. nanti teman-teman kalau tertarik dengan bukunya, nanti akan aku kasih linknya dan juga jangan khawatir karena teman-teman yang hadir di sini kalau nanti mengisi form sertifikat bisa mendapatkan vouchernya, nanti akan voucher diskonnya nanti akan kami kirimkan by email. Jadi nanti setelah acara mungkin bisa dicek emailnya supaya bisa check out bukunya dengan potongan harga yang lumayan banget gitu. Oke. Terkait pemasarannya apakah akan dibahas? Tadi yang udah dibahas sama Kak Aul ya terkait linknya mungkin nanti akan di-share sama Kak Aulia. Oh, kayaknya pertanyaannya terkait marketing produk di dalam bukunya itu ada nggak sih Kak Fauzia? Oh, kalau kayak gitu nggak se itu ya Kak. Maksudnya siapa yang nanya namanya terkait marketingnya Kak itu enggak. Irsal. Ini lebih ke proses bisnisnya itu dan cara membangunnya. Kalau untuk marketingnya dia nggak spesifik bilang kayak gitu. Jadi lebih ke model-model waralaba, terus cara mengembangkan bisnis, terus kayak kita cara bikin mind map proses bisnis untuk bisnis gitu tuh kayak apa, kayak gitu sih. Untuk marketing bisnisnya
dia tidak spesifik dijelasin di dalam sini gitu. Mungkin ada lebih reference buku yang lain yang akan lebih membantu dibanding kalau mau mencari informasi marketing di buku ini. Tapi menurutku lebih ke ini kayak buku yang akan memberikan apa ya, shifting pemikiran terkait ketakutan memulai bisnis sih Kak. Image itu adalah mitos kewirausahaan. Nah, itu tuh dibahas dalam satu chapter. Jadi kalau aku jelasin ini kayaknya agak lama. Nanti mungkin bisa spillingnya ke Kak Aulia biar tahu. Gitu. Ya, kalau pengen tahu lebih lanjut IBIT, nah nanti beli bukunya gitu. Nah, itu baru marketing. Iya, betul. Oke. Mungkin itu saja ya ulasan dari Kak Fauzia. Mungkin bisa kita em, pembahasan selanjutnya yaitu tentang kenapa sih ketika memulai bisnis biasanya berujung gagal atau berujung bangkrut gitu. Akan dibahas lebih lanjut bersama Kak Aldo. Selamat siang Kak Aldo. Halo, selamat siang semua. Oke, gimana Kak Aldo kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Oke, sip. Kalau gitu apakah sudah siap? Bisa langsung dipersiapkan terlebih dahulu sebelum nanti selama materi dipaparkan nanti ada Kak Fauzia selaku moderator. Jadi aku serahkan ke Kak Fauzia dan Kak Aldo. Terima kasih. Oke, Baik. langsung aku mulai ya berarti ya, Kak Aul ya. Ya, silakan Kak. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih buat Kak Aul ya, eh, yang udah kasih kesempatan juga nih buat sharing-sharing ya bareng sama teman-teman. Ini mungkin dari tadi aku lihat chatnya agak sepi ya. Mungkin biar semangat dulu dan saling kenal teman-teman. Boleh dong diisi di kolom chat yang hadir kira-kira di sini gimana gitu ya profilnya biar aku juga kenal gitu ya sambil aku coba share screen. Teman-teman apakah memang di sini pekerja gitu ya, profesional ikut orang ataukah memang sudah ada usaha atau ada rencana nih gitu ya mau kerja gitu ya. Mungkin boleh dong diisi kolom chat mungkin. Oke, nah nih Ketua Koperasi Pak Irsal gitu ya. Oh ini sorry sorry aku lihat di atas ya. Hmm, Mas Fuad pekerja, Aviro Arbanta karyawan pekerja, wadah mahasiswa juga. Oke, pernah nyoba usaha belum jalan. Pak Irsal Ketua Koperasi. Oke, Fikri ada tapi cuma teori. Waduh gimana tuh maksudnya? Bisnisnya hanya teori kah maksudnya atau gimana? Mahasiswa, pekerja, pegawai yang ingin pindah kuadran, oke. Pengen ngembangin toko buku, oke. Ada wira swasta juga. Seorang insan, aduh, Pak Munsir Harahap ya. Belajar usaha buat persiapan, pengen punya usaha persiapan, oke. Usaha agen percetakan, ingin pensiun dini. Oke, waduh, kalau ingin pensiun dini kayaknya bukan di sini ya, namanya ya. Cuman nggak apa, ini thank you teman-teman ya buat responnya. Ya overall kita latar belakangnya macam-macam gitu ya. Tadi aku cek ada yang pekerja, ada yang bikin sistem, ada yang eh, baru bikin usaha gitu-gitu ya. Nah, eh di sini mungkin aku mau kenalan dikit gitu ya ke teman-teman sebelum kita bahas gitu ya. Jadi eh di sini mungkin aku ada share sedikit aja pengalamanku gitu ya di dunia entrepreneurship dan aku juga sedikit konekin ya nantinya ke pembahasan kita di siang hari ini adalah bahas buku The Emit ya karangannya Bapak Michael Gerber ya. Nah, mungkin sedikit kenalan sama aku teman-teman nama aku Aldo Emeraldi panggil aja Aldo gitu ya. Mungkin kalau di sini teman-teman yang usaha dan suka nonton konten soal
bisnis mungkin lewat kontenku gitu ya di Instagram, di TikTok gitu ya. Nama akunku ya @yangentrepreneur.id. Mungkin kalau yang belum usaha dan mungkin belum pernah tahu, biasanya nggak jarang lewat gitu ya, jarang tahu gitu ya. Nah, basicnya teman-teman sebenarnya aku itu profesional dulu teman-teman ya. Dulu aku lulus kuliah, aku bekerja gitu ya. Dan dulu tuh aku pun juga kuliahnya adalah biologi teman-teman. Jadi nggak ada sama sekali hubungannya dan sangkut pautnya sama dunia bisnis sebenarnya. Ya, terus kerja dulu kurang lebih setahun, nggak sampai bahkan 10 bulan atau 11 bulan. Terus habis itu eh, tidak lanjut ya karena COVID dan aku mutusin usaha gitu ya. Dan ya usaha sekarang jalan 5 tahun ya, 5 tahun jalan tahun ke-6 gitu ya. Mungkin pengalamanku lebih banyak di dunia entrepreneurship-nya dibandingkan dunia profesionalnya. Cuman kurang lebih kok tadi teman-teman di sini ada yang backgroundnya pekerja gitu ya, ada yang mau shifting dan bahkan sudah usaha. Kebetulan sekali teman-teman sebenarnya aku sudah melewati 3 poin itu gitu ya. Dari yang pekerja, terus akhirnya shifting dan sampai sekarang tuh jalanin usaha sendiri gitu. eh Lalu mungkin aku mau share sedikit gitu ya. Jadi ceritaku awalnya adalah memang aku itu seorang pekerja teman-teman gitu ya. Lalu aku keluar. Lalu eh, pada saat itu sebenarnya waktu di kantor aku tuh sudah punya apa ya istilahnya keinginan gitu ya teman-teman untuk berjualan gitu ya untuk dulu aku ingat usahaku juga satunya di kantor tuh aku jualan keripik tempe, keripik pisang, terus itu aku ambil dari Sumatera gitu ya. Aku ambil ke Jawa, ke Surabaya waktu itu dan aku jualin dan jualinnya juga ke teman-teman kantor waktu itu gitu ya. Jadi titik awalnya di situ, lalu habis itu COVID aku mutusin buat nerusin tapi nggak jalan teman-teman gitu ya. Ini aku ada sedikit perjalananku ini dulu masih keliling-keliling gitu. Ini ada fotoku gitu ya, keliling-keliling terus jualan apa namanya keripik gitu ya. eh dan ya sekarang gitu ya aku udah saat ini aku ada usaha dua teman-teman ya. Pertama usaha onlineku sendiri, jualnya juga tetap di industri makanan gitu ya, jualan online. Lalu juga selain itu aku juga konten kreator gitu ya, dari yang sempat aku singgung di awal @yangentrepreneur.id. Dan dari situ aku juga banyak gitu ya diundang gitu. Satunya kemarin acara bareng sama Pak Kementerian Industrian ya, eh, di tahun lalu. Terus aku juga ada usaha memang atau komunitas khususnya gitu ya, namanya Grow Lab. Dan memang ini isinya adalah UMKM online, bahasanya kayak gitu teman-teman. Jadi seller-seller atau pengusaha yang memang arahnya itu mau berjualan ke online, itu aku punya wadahnya itu tadi Grow Lab, kurang lebih kayak gitu. Nah, eh basically mungkin aku punya cerita sedikit soal Grow Lab gitu ya, mungkin ini yang lebih relevan. Jadi Grow Lab ini sebenarnya aku berawal dari community teman-teman. Jadi awal ceritanya adalah aku content creator tadi di akun @entrepreneur. Aku sharingnya apa? Mas? Sharingnya adalah usaha onlineku itu gitu ya. Jadi dulu aku jualan online, lalu aku belajar, oh eh, cara iklan seperti ini, misalnya seperti itu. So aku kontenin, aku share jadi konten gitu ya. Oh ternyata banyak banget orang terbantu, seneng gitu ya. Terus DM, bahkan minta tolong buat bantuin tokonya gitu. Bisa nggak bantuin tokoku sendiri kayak gitu. Jadi dari situ aku pikir kalau aku sendirian terus gitu ya nggak bisa. Jadi aku buat satu perusahaan baru gitu ya, namanya Grow Lab ini kayak gitu. Ya ini mungkin ada terakhir activity juga sama tim TikTok ya kita ya, ByteDance di Jakarta juga gitu. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke materi sedikit teman-teman ya. Jadi tadi singkat perjalananku dan di sini aku nggak mau yang terlalu teoritis gitu ya. Harapannya nanti aku gabungin sama pengalamanku aja gitu ya. Dan memang ya karena judulnya topiknya adalah mengapa banyak bisnis bangkrut gitu ya. Ya mungkin alhamdulillahnya aku udah melalui masa krusial bisnis lah ya. Banyak banget orang bilang kan masa krusial bisnis itu
3 sampai 5 tahun gitu ya. Aku udah usaha ini jalan tahun ke-6 dan alhamdulillah masih grow gitu ya teman-teman. Jadi doakan terus ya, terus grow. Dan mungkin di sini aku sharing aja kira-kira apa sih yang memang aku lihat gitu ya, dan mindset apa yang dulu aku salah gitu ya, yang dulu itu memang ternyata itu harus di shifting gitu ya menjadi mindset yang lebih benar. Aku pengen tuangkan itu ke sini gitu teman-teman. Ya. Nah, ini sebenarnya menurut data teman-teman ya, 80% itu bisnis tutup dalam 5 tahun pertama. Ya, jadi ya masa krusial bisnis itu biasanya 5 tahun awal. Kalau bisnis itu nggak bisa melewati 5 tahun, ya biasanya, sorry, kalau bisnis itu sudah melewati 5 tahun, biasanya bisnis itu akan lebih bertahan lebih lama. Kayak gitu. Nah, kenapa kalau yang gagal itu gitu ya? Biasanya memang pertama dulu kelelahan pemilik bisnis. Artinya biasanya ownernya itu pengennya jadi Superman, bahasanya gitu ya. Superman ini orang yang bisa semuanya kan. Ya, kayak kalau di sini ada yang suka nonton film superhero gitu ya. Superman itu kan satu geng sama Batman gitu ya, sama Wonder Woman gitu. Superman itu kuat sekali, teman-teman ya. Bahkan Batman sendiri nggak bisa apa-apa gitu. Batman dengan kepintarannya, dengan kekayaannya gitu ya, nggak bisa apa-apa lawan Superman gitu ya. Nah, banyak banget mindsetnya teman-teman yang memang mulai bisnis itu pinginnya jadi Superman itu tadi, pinginnya jadi manusia yang super power. Padahal di bisnis kita nggak bisa seperti itu gitu ya. Efeknya apa ya, nanti kalian yang kelelahan sendiri dan akhirnya nggak fokus, nggak bisa mengembangkan usaha dan akhirnya tutup juga, biasanya kayak gitu. Yang kedua adalah arus kas yang kacau. Ini sesimpel, kita nggak ngomongin akuntansi yang tahu ribet, tapi kayak lebih ke arah nggak ngerti uang masuk dan keluar itu berapa. Ini banyak banget ya di komunitasku di Prolab itu nemuin UMKM itu nggak bisa ngitung teman-teman. Ya padahal bisnis itu dasarnya harus bisa ngitung. Ya, ngitungnya itu gimana? Ya, ngitung, aku hari ini dapat penjualan berapa, bulan depan profit bersihku berapa, itu nggak tahu gitu. Pasti dikira-kira kebanyakan. Ya, itu banyak banget kayak gitu. Ya, oh kira-kira aku segini, laku setiap hari misalnya 30 piece dikali sebulan, ya dapatlah 4 juta misalnya kayak gitu. Padahal mungkin terima bersihnya nggak 4 juta. Iya kan? Itu sering banget gitu ya. Lalu ketiga adalah nggak punya sistem. Artinya memang para owner ini ya tadi mindsetnya hubungannya sama persatu gitu ya. Ingin jadi Superman, nggak, eh, bukan nggak pengen punya tim ya teman-teman, tapi lebih ke arah mindsetnya itu tidak bisa mendelegasikan gitu ya. Ini juga memang aku juga mengalami itu tuh di awal gitu ya. Karena memang ya biasanya aku bekerja itu, jadi kadang tuh kayak merasa bahwa ini kalau aku kasih bisa nggak ya dia gitu ya, ngerti nggak ya kalau aku kayak gini, takutnya nanti ngelayani customernya salah, takutnya kalau aku suruh apa strategi iklan seperti ini nanti dia malah salah, malah tokoku sepi dan sebagainya gitu. Jadi memang ada keraguan seperti itu ya biasanya, jadi malah efeknya apa, akhirnya punya tim, punya karyawan gitu ya, 5 orang 10 orang tapi pusatnya di satu orang gitu. Ya itu yang memang yang dimaksud tidak punya sistem kayak gitu ya. Nah, Nah, kalau Pak Michael Gerber bilang ya, teman-teman ya, di bukunya yang The Emit ini kan, dia bilang bahwa jika ahli tenis, gitu ya, mitosnya ya, teman-teman, jika ahli tenis itu pasti sukses, sukses berbisnis, gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya teman-teman di sini jago apa, bikin kue, misalnya gitu ya. Bikin kue, ketika bikin toko kue, apakah pasti sukses? Nggak tentu, teman-teman. Ya, karena skill teknis, ya, skill membuat kuenya kalian itu nggak sama dengan skill berbisnis sebenarnya. Ya banyak banget faktor dalam bisnis itu sendiri gitu ya. Ya mungkin kalau sekarang, kalau teman-teman mungkin belajar lewat konten atau YouTube yang gratis mungkin bisa gitu ya, mungkin kayak oh aku jago kue, terus nih kalau nonton di YouTube konten kreator atau influencer yang memang bisnis gitu ya, terus kayak oh harus endorse harus apa, ya mungkin bisa rame gitu, tapi tadi ingat ya 3 kesalahannya gitu ya: kelelahan pemilik, terus habis itu nggak bisa mengatur arus kas, dan juga apa tadi yang terakhir, yaitu adalah soal nggak punya sistem. Ya, kalau bisa rame nggak bisa jalan nggak, ya mungkin bisa aja gitu, bukan berarti nggak bisa jalan, tapi tadi efeknya kan kita pingin membangun bisnis yang sustainable kan gitu. Jadi kalau kalian cuma bisa di teknis, itu nggak menjamin kesuksesan dalam berbisnis kayak gitu. Nah ini ya, ini kalau katanya Pak Michael Gerber ya.
Sebenarnya tiap orang tadi yang mungkin juga disebutkan sama Kak Fauzi juga gitu ya. Sebenarnya pasti punya tiga hal ini gitu deh. Cuman memang nanti seiring dengan bertumbuhnya usaha kalian gitu ya, peran ini pun juga memang harus difokuskan lebih banyak gitu ya. Nah, ini kita bedah mungkin lebih sedikit lebih detail gitu ya. Ada tiga ya yang dibingung itu adalah sang entrepreneur ya atau bahasa itu sang pemimpi gitu ya, the dreamer gitu ya. Orang yang punya idenya gitu loh. Kayak aku pengen buat bisnis tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Kalau aku cerita sendiri gitu ya, aku dulu buat Grow Lab sama partnerku berawal dari tadi aku cuman buat konten kreator yang entrepreneur, terus banyak orang minta bantuan, aku buatin komunitas, aku bantu, aku freelance lah masalahnya gitu ya. Tapi aku merasa kayak dapat duit nggak? Ya dapat gitu. Tapi akhirnya nggak di situ doang gitu, bukan cuma duitnya. Kira-kira kita mau kemana? Nah, itu yang dimaksud dengan visi dan ide besar gitu loh. Ya, kalau lab itu sendiri mungkin kalau aku boleh spill dikit, mimpinya apa sih? Mimpinya tuh aku pengen buat satu ekosistem end to end buat teman-teman UMKM gitu. Bayang banget ya memang ini sesimpel gitu ya. Misalnya bantuin teman-teman eh, shifting dari offline ke online gitu ya. Kalau ngomongin soal pembelajaran banyak teman-teman gitu ya. Kita punya komunitas, kita punya pembelajaran, kita punya event rutin juga di Grow Lab, webinar rutin, kita punya event bedah bisnis di dalam itu gitu ya. Cuman itu bukan diferensiasi yang kuat gitu ya. Kita buat ekosistem lagi. Apa misalnya gitu ya? Oh, ada bantuan pendampingan. Jadi nggak cuma belajar tapi didampingi. Gitu ya. Lalu didampingi, didampingi itu bedanya kalau belajar tuh teorinya kayak gini teman-teman ya. Kalau didampingi itu pasti dalam fisiknya ada apa ya istilahnya ya detail-detail kecil ya. Biasanya memang itu nggak bisa kita lepas gitu ya. Pasti kita harus tahu gitu detail kecilnya gitu ya. Ya itu memang yang kita dampingi step by stepnya di dalam gitu ya. Terus akhirnya apa? Oh, orang udah berkembang bisnis kalau UMKM itu biasanya memang ya modalnya terbatas kan kayak gitu ya. Nah, stepnya itu apa? Aku pengen oh biasanya bisa bantu teman-teman untuk pendanaan. Ya, pendanaan ini dalam bentuk ya pinjaman maupun juga misalnya investasi. Ya, jadi itu mimpi besarnya gitu. Tapi kalau ditanya apakah sekarang sudah tercapai? Ya belum teman-teman, step by step gitu. Tapi itu ide besarnya. Ya, jadi sang entrepreneur itu seperti itu. Bermimpi dulu. Buat gedenya mau gimana, lalu kita turunin ke bawah. Iya, kan kalau bisnis juga harus ada untungnya, betul ya. Dulu kita turunin. Oh, kalau ini nggak bisa kita kita ilangin dulu. Ini seperti ini, coba kita seperti ini. Ya, langkah apa yang kita lakukan sampai ke ide besar itu gitu. Itu sang entrepreneur biasanya. Kedua adalah sang manajer. Ya kalau ini lebih ke arah biasanya partnerku ya, yang bagian operasional gitu ya. Tugasnya itu apa sih yang membuat planning, membuat sistem SOP, ya kan, dan sebagainya gitu ya. Manajerial lah teman-teman ya biasanya di dalam itu yang memang bantuin gitu ya. Lalu technician tuh eksekusi teknisnya gitu. Jadi apa yang bilang buat kue. Kalau buat kue, kalau kalian jago buat kue misalnya teman-teman, yang eksekusi teknisnya ya mungkin di awal kalian kan gitu ya. Kalian yang memang buat kuenya, yang tahu takaran adonannya, yang tahu bahan tepungnya apa, ya kan, ngaduknya seperti apa, ya kan, magangnya berapa lama itu kan kalian yang tahu. Itu teknisnya gitu. Nah, biasanya memang di awal orang akan merangkap tiga ini dulu. Biasanya kalau teman-teman UMKM gitu ya. Cuman semakin berkembang, ya kesalahan teman-teman UMKM itu adalah atau yang gagal biasanya adalah terperangkap di bagian technician. Ya technician tadi buat kuenya, lalu ngelayanin orang gitu ya. Misal ada orderan tuh balesin chat gitu ya. Balesin chat terus habis itu upload-upload ke story di WA, upload-upload ke Instagram gitu. Teknis sekali pekerjaannya gitu ya. Itu diputar-putar terus sama teman-teman UMKM biasanya gitu loh. Jadi dia akhirnya lupa soal membuat sistem dan tidak memikirkan strategi dan langkah taktis ke depannya untuk mencapai visi dan ide besar gitu ya. Jadi ini biasanya memang yang sering dilakukan kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman pebisnis yang gagal ya. Nah ini jadi ya rangkumannya itu pertama pasti dia tuh nggak punya struktur peran teman-teman gitu ya. Jadi nggak tahu membagi gitu ya. Cuman memang ya eh, kalau di awal pasti bingung gitu ya. Sama kayak aku pun juga dulu nggak ngerti gitu ya. Aku jualan online teman-teman. Dulu yang making siapa? Aku. Yang ngeprint resi yang balas chat customer siapa? Aku gitu ya. Yang mastiin stok ada siapa? Aku. Ya kan. Yang kulaan, yang belanja-belanja barang siapa? Aku.
Yang riset pasar, ini produknya laris apa enggak dan sebagainya siapa? Aku gitu ya. Marketing aku juga gitu. Semuanya aku gitu ya. Nggak jelas gitu ya. Lalu ya akhirnya semakin berkembang, aku pikir ada yang salah gitu. Kalau aku tiap hari dulu tuh aku kerja dari jam 8 sampai jam 5 kerjanya cuma crack, crack, crack gitu ya tentu ya, making. Senang dapat orderan banyak gitu ya. Crack, 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 crack. Tapi kalau aku kayak gini terus nggak maju teman-teman. Ya akhirnya mulai dibentuklah peran gitu loh. Oh berarti haruslah orang yang bisa gantiin aku nge-packing ini gitu. Siapa ya making ya gitu biar aku bisa misalnya balesin chat customer lebih bagus, pelayananku lebih bagus, orang lebih suka beli di aku, gitu ya. Terus marketingku juga lebih aku uh, boost gitu ya, aku promoin kayak gitu. Nah, akhirnya aku bagi. Nah, jadi membentuk suatu peran kayak tadi. Terus nggak punya sistem tadi, ya nggak punya SOP yang jelas gitu ya. Kalau punya tim itu biasanya tiga pilarnya itu nggak ada job desk yang jelas, nggak menyusun KPI dan nggak buat target OKR yang jelas, ya kan. Terus nggak punya juga apa ya rancangan-rancangan detail hariannya itu apa, gitu. Intinya seperti itu. Jadi nggak punya sistemnya lah. Terus ketiga adalah mindsetnya menurutku ya. Jadi eh, orang itu mindsetnya kerja keras lebih bagus daripada kerja cerdas gitu. Di sini bukan berarti aku nggak pro bahwa kerja itu nggak harus kerja keras gitu ya teman-teman ya. Cuman kalau memang mau berkembang ya nggak stuck ya dari bahasanya ya teman-teman. Itu mikirnya bukan cuman kerja keras teman-teman, tapi aja kerja kerja cerdas tadi gitu ya. Mungkin kalian sering nggak nemuin teman-teman ya. Kalau di tempatku sering aku ketemu ada tukang bakso langganan, dibilang baksonya enak, enak banget. Dia jago buat bakso gitu ya. Tapi kenapa dari aku kecil, dari aku sekolah sampai sekarang aku seperti ini gitu ya, sampai aku yang kerja saya punya usaha dan aku punya tim, dia tetap keliling bakso pakai gerobak di situ. Apakah produknya nggak enak? Enak, gitu. Aku masih sering beli di situ. Teknisnya dia bagus gitu, tapi dia nggak punya dua kemampuan itu. Dan satunya juga menurutku apa? Mindsetnya gitu. Kerja keras nggak? Kerja keras banget ya dari jam 8 sampai jam bahkan malam gitu ya. Karena tuh kalau aku pulang kantor masih ketemu dia masih keliling gitu ya bakso itu. Apakah nggak kerja keras? Kerja keras sekali dia sebenarnya. Minggu juga masih keliling gitu. Jadi ada mindset di situ yang aku maksud. Jadi kerja keras itu harus dikolaborasikan dengan kerja cerdas, artinya kayak gitu. Ya. Nah, terus gimana bisnis tetap jalan tanpa pemilik, teman-teman ya. Jadi ini maksudnya bukan berarti aku eh, bilang bisnis itu bisa jalan, sorry, bukan berarti bisnis itu bisa dilepas dan orangnya bisa jalan-jalan bebas ya, teman-teman ya. Ini dulu juga mindsetku sebenarnya enak ya. Aku dulu ngeliat bosku masuk ruangannya dia, terus habis itu eh, dia itu kayak eh ya di depan laptop aja ruangannya ber AC gitu ya enak banget gitu aku yang eksekusi yang di bawah gitu ya yang di lapangan dan sebagainya ternyata yang aku pikir aku bisa lepas itu tapi ternyata enggak teman-teman ya jadi bisnis tetap jalan tuh artinya kayak aku lakukan sekarang gitu ya gimana caranya aku bisa ngomong sama kalian ngobrol nih gitu ya sama 60 orang lebih di sini tapi bisnisku juga tetap jalan gitu dalam arti order tetap jalan gitu ya. Terus bantuin teman-teman pendampingan teman-teman komunitas di grup juga jalan, gitu. Semua jalan-jalan sendiri gitu. Dan aku masih punya waktu untuk ngobrol sama kalian di sini. Itu yang dimaksud bis tetap jalan tanpa pemilik. Artinya gitu ya. Jadi caranya gimana ya? Ada dua cara gitu. Pertama tadi fokus pada sistem, buat sistemnya, bukan fokus sama orangnya gitu ya. Kalau di market group itu kan sering mengkonekkan sama franchise sama McDonald gitu ya. Ya kayak McDonald mungkin kalau dilihat eh, mungkin orangnya ganti-ganti teman-teman ya. McDonald deket tempat kalian orangnya ganti-ganti gitu ya nggak selalu itu. Tapi kenapa rasanya sama? Ya kan? Kenapa burgernya yang kalian makan itu dimanapun sama teman-teman ya. Nggak beda-beda gitu ya. Ya itu karena dia fokusnya pada sistem, buat sistemnya gitu. Jadi bukan sama orangnya. Ya, dan lalu ya membuat SOP untuk setiap aktivitasnya gitu ya jadi kalau burger itu kenapa kok rotinya itu sama gitu ya kenapa kok nggak satu gede satu kecil ya dagingnya satu tipis satu tebal nggak kayak gitu ya kita pas disuguhkan adalah semuanya sama itu adalah adanya SOP gitu ya jadi timnya masuk dia tahu oh kalau burger pakai
seperti ini, cetakannya ini, campurannya ini misalnya gitu ya, atau bahannya ini, cara ngolahnya seperti ini, itu jelas semua. Ada SOP-nya gitu ya. Begitulah memang kalau kita memang mau membuat bisnis yang memang bisa sustainable dan jalan gitu ya. Nah ini yang juga dibahas gitu ya, in the business dan on the business. Jadi kalau yang suka stuck bisnisnya itu biasanya adalah owner atau founder ya, itu yang sibuk sama operasionalnya. Ya tadi ya, bikin kue, oh kuenya rame nggak ya, rame gitu ya, ada yang beli, mereka dia harus melayani, harus bikin kuenya di belakang, tiba-tiba ya harus ngasirin, eh, operasional yang dipikirin gitu ya. Tapi kalau on the business dia bikin sistemnya gitu ya, yang tadi aku share ke kalian gitu ya. Jadi kayak aku, kalau aku making terus, aku belum pikir-pikir ya, mungkin aku kan jadi packer terus sampai sekarang. Iya, jam 3 aku kalau diajak ini ya, kalau Mbak Aul ngajak, ayo Kak Aldo, jam 2 ngisi ya, sharing sama ini. Nggak bisa Kak Aul, aku lagi packing gitu ya. Karena aku, kalau aku in the business, aku akan sibuk seperti itu gitu. Ya, jadi kalau kita punya on the business, kita buat sistemnya. Itu kalau, biasanya kalau bahasaku sendiri, bedanya pedagang sama pengusaha. Gitu ya. Jadi kalau pedagang itu sibuknya dagang, yang penting dapat uang. Gitu. Tapi usaha sebetulnya lah membangun sistemnya. Seperti apa. Gitu. Ya, jadi pentingnya sistemasi ya. Pertama efisiensi, ya kan. Jadi teman-teman bekerja jauh lebih efisien, gitu ya. Eh, Kedua adalah konsisten soal kualitas, gitu ya. Tadi ya mungkin kalau kita balik ke McD, aku bilang dagingnya nggak tipis tebel, rotinya nggak ada yang gede, nggak ada yang kecil, gitu ya. Semuanya sama. Jadi konsisten, gitu, memberikan hasil yang sama, gitu ya. Dan nomor tiga adalah ketika kita bisa mendelegasikan, pemilik bebas ya. Bebas ini sekali lagi jangan diartikan aku tiba-tiba hari ini bisa ke Bali teman-teman. Ya, bebas dalam arti tadi aku bisa memilih waktuku sebenarnya. Ya, jadi kalau memang kalian punya sistem, kalian tuh bisa memilih waktunya kalian. Kalian punya waktu apa? Kalian mau, oke, misalnya kayak aku sekarang aku ada booking waktu dengan siapa, Kak Aul gitu ya, jam 2 sampai jam 3 ya udah. Itu aku bisa pilih gitu loh. Ya, tadi bedakan kalau memang aku masih tadi belum ada sistemnya. Ya aku making, aku nggak bisa milih. Karena kalau aku tak tak tinggal packingku, orderan nggak kirim. Customer marah-marah. Ya, itu yang dimaksud soal pemilik bebas. Gitu ya. Jadi bukan jalan-jalan liburan, tapi lebih ke arah bisa memilih waktu. Nah, ya ini kalau kita buka ya. Jadi kalau pengembangan bisnis itu ada tiga ya, inovasi, kuantifikasi, sama orkestrasi gitu ya. Inovasi itu artinya teman-teman harus melakukan pembaruan kecil yang terus menerus gitu ya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, simpel tadi aku balik ke toko kue deh gitu ya. Kalau teman-teman jualan kue gitu ya, terus ke teman-teman lihat, oh sekarang itu eranya era Gen Z anak muda, itu nggak biasa bawa uang. Ya, mungkin yang di sini anak muda boleh nggak setuju nggak kalau teman-teman di sini apa namanya lebih suka pakai kiris gitu ya daripada ribet narik uang di bank. Ya, nah pembayaran kecil itu seperti itu. Tiba-tiba kalau pikiran, oke daripada seperti itu aku coba deh pakai yang namanya POS gitu ya, aplikasi kasir supaya lebih digitalisasi. Pakai yang namanya channel pembayaran digital gitu ya, kiris supaya orang-orang customerku lebih enak. Nah itu adalah inovasi. Jadi kecil aja nggak masalah. Kalian tiba-tiba menambahkan pembayaran digital, gitu ya. Itu udah inovasi. Ya intinya apa? Inovasi itu kalian bisa fokuskan pada produk kalian. Ya kalau tadi misalnya buat kue ya varian dan sebagainya. Atau prosesnya kalian tadi yang bilang, apakah misalnya nih kalau kalian apa namanya berjualan roti gitu ya, oh selama ini aku punya outlet nih sewa atau tempat kecil di sini gitu ya. Bisa nggak ya kalau aku pelebaran misalnya jualan juga di TikTok, di Instagram gitu ya. Selama proses bisnis kalian itu seperti apa? Itu juga inovasi. Ya, aku juga pengalaman pelanggan kayak tadi. Oh, aku lihat kayaknya kalau orang mampir ke aku tuh kayak mesti sulit banget bayar gitu. Selalu kayak tanya, Mbak bisa kiris nggak? Bisa kiris nggak? Gitu. Nah, artinya kita harus menambah itu gitu. Nah, itu fokus pada pengalaman apa pengalaman pelanggan. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan inovasi. Ya, setelah ada inovasinya, jangan lupa untuk mengukur. Ya, kuantifikasi ini aku bilang di awal gitu ya. Bisnis itu sangat dekat dengan angka, teman-teman. Ya,
Sesimpel teman-teman ya. Ini kalau aku ngomongin di usaha aku sendiri, ya, usaha online. Yang aku ukur tuh apa, teman-teman? Aku beli solasi misalnya untuk packing. Solasi itu satu roll. Anggaplah misalnya 40 ribu deh biar gampang gitu ya. 40 ribu. Satu roll dapat misalnya isi 5. Ya, satu paket satu paket kita gulung paket online teman-teman. Itu berapa banyak? Itu aku ukur teman-teman. Jadi kalau misalnya 40 ribu aku bagi 5 gitu ya. Anggaplah misalnya berarti satu satu apa nih satu roll kelas apa solasi itu gede itu 8 ribu. Nah, 8 ribu ini bisa making berapa paket? Anggaplah 100 misalnya. 100 paket. Berarti ini bahasa ini unit economicsnya gitu. Unit economicsnya itu adalah 800 perak gitu per paketnya. Nah, itu adalah diukur teman-teman. Ya, jadi ngukur tuh bukan cuman kayak mungkin orang cuman kayak oh aku tahu modalnya 20 ribu, habis itu aku jual 30 ribu, aku untung 10 ribu. Ya betul itu juga mengukur ya, itu juga menghitung. Cuman eh, nggak cuman itu gitu ya. Kalau marketing juga sama, mengiklankan. Kalau harus mengukur ya berapa banyak orang repeat order, berapa biaya operasional yang kalian keluarkan gitu ya. Bahkan aku bilang mengukur di sini tuh aku menggaji orang per jamnya itu aku keluar uang berapa itu juga diukur teman-teman. Itu dimaksud dengan kuantifikasi. Jadi ketika kalian ingin bertumbuh, selain inovasi kan juga bisa mengukur. Itu yang penting. Gitu ya. Lalu baru orkestrasi. Ketika kalian sudah inovasi dan kuantifikasi yang tepat, jangan lupa buat standar. Ya ini yang kalau di tempatku itu ada yang namanya KPI, OKR. Gitu ya. Contoh simpel misalnya kalau di Grow Lab, kita punya divisi sosial media misalnya. Aku buat target gitu ya. Tolong produksi at least untuk aset digital perusahaan dan juga klien minimal 300 konten misalnya gitu. 300 konten ini gimana untuk membuat tim sosmed itu mencapai itu gitu loh. Oh, berarti minimal misalnya sehari produksi sehari misalnya planning konten plan 20. Maka hari selanjutnya kalian bisa produksi kurang lebih sekitar 10 sampai 15 video. Misalnya seperti itu. Ya, kalian ukur buat standarnya gitu ya, buat sistemnya tadi yang aku bilang. Ya supaya apa? Supaya nggak harus aku terus yang di situ nemenin anak sosial media yang kayak oke hari ini gini ya, hari ini gini ya gitu. Tapi mereka sudah tahu gitu. Oke, karena dengan sistem yang seperti ini, berarti hari ini aku melakukan seperti ini, setelah itu besoknya jadwalnya seperti ini, besoknya lagi melakukan seperti ini dan sebagainya. Ya, jadi standar yang sudah bagus, yang sudah kita ukur angkanya berapa, maka itu yang akan apa? Kita terapkan untuk semuanya. Ini itu orkestrasinya seperti itu. Ya, ini contoh studi case ya. Jadi ini keren banget ya. Ini kebetulan kasus nyata di depan apa mataku sendiri teman-teman ya. Jadi ada coffee shop di depan rumahku teman-teman. Itu dia tuh aku ingat dulu sewa ruko kecil banget orangnya. Ya kecil banget rukonya itu. Aduh, dia tuh kayak mau masuk ke jadi dia tuh ruko kecil terus di depannya tuh dikasih kayak ya kayak gini gitu ya, kayak apa? Kanopi kecil gitu ya. Terus dia kasih logo kecil. Dia tuh kalau masuk ke rukonya tuh sampai harus miring-miring gitu. Karena supaya apa namanya? Booth yang buat melayani sama masuknya itu biar lebih gede gitu. Ya, kecil banget pokoknya tempatnya. Tapi sekarang dia kalau nggak salah dulu aku pas merintisnya bareng kok ya, bareng aku era COVID lah kalau nggak salah ya. Sekarang tuh dia udah punya 5 atau 6 cabang. Gitu. Ini di kotaku ya, yang aku tahu teman-teman di Malang. Kalau aku nggak tahu kalau dia buka perluasan juga sampai luar kota juga nggak tahu. Tapi itu gila banget aku melihat gitu ya. Kenapa dia melakukan hal itu? Karena dia melakukan SOP sebenarnya teman-teman. Ya, setiap pagi aku ngelihat eh, di awal dulu ketika dia masih sendirian. Ya dia nggak sendiri sih, dia berdua atau bertiga sama temannya kalau nggak salah. Eh, aku ingat banget ketika dia punya produk baru, dia tuh ngasih ke tempat kita gitu. Jadi, Mas ini saya punya kentang apa gitu dia bilang. Mungkin boleh dicoba kalau tertarik boleh mampir ya Mas, Dia gitu. Itu yang dia lakukan dulu di awal-awal. Gitu ya, sampai sekarang dia punya cabang dan ruko kecil yang di depan rumahku tuh sekarang jadi gudangnya dia. Dia bisa sewa 3 ruko gede yang dijebol, bahkan dia sekarang sebanyak lagi baru sewa lagi gitu. Ini buat gudang barangnya dia. Gitu. Luar biasa banget warung kopi itu. Ya, kayak karena apa tadi? Karena dia membuat suatu SOP gitu ya. Dari kecil dia sudah nentuin peran sama timnya.
Ya bertiga, oke aku bagian ini ya, aku melayani, aku yang belanja ke pasar, aku yang mikirin promosinya gimana, gitu ya. Bagi peran, habis itu dia buat sistem kecil nggak masalah, gitu ya. Oke, kalau misalnya belanja, belanja mana yang bagus, harganya berapa ya, terus habis itu di mana supaya tepat, ya. Terus finance-nya, peran finance itu kapan pembayaran supplier, kemana, gitu ya. Terus kapan kita untuk apa namanya menghitung kembali atau evaluasi gitu ya. Marketing juga diukur tadi gitu ya. eh aku apakah endorse influencer, aku apakah membuat konten, apakah beriklan di sosial media, ataukah apa, ya itu semua diperhitungkan ya, dibuat sistemnya dan akhirnya ya dia jadi besar seperti saat ini gitu ya. Mungkin kayaknya ya itu dari aku. Pas ya 30 menit waktunya. Mungkin kita bisa diskusi ya, lanjut tanya jawab mungkin setelah itu. Iya, terima kasih Mas Aldo atas materi yang luar biasa yang udah disampaikan. Ini jadi menambah tadi yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin udah keluar duluan ya tadi di pas saya ulas. Mas Aldo juga udah eh, ngasih practical advice juga dari yang udah dilaksanakan oleh Mas Aldo gitu selama menjadi eh, merintis kali ya Mas Aldonya juga gitu sampai sekarang udah jadi punya Grow Labs terus jadi young entrepreneur gitu kan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi kepada readers yang memiliki pertanyaan. Kami silahkan kepada tiga penanya dengan menyalakan fitur raise hand dan unmute audionya. Oke, boleh langsung di unmute aja. Mungkin di unmute dan memperkenalkan diri dari mana pertanyaannya. Silahkan. Oh, sambil bekerja di ruangan, tidak enak kalau bertanya secara langsung. Saya coba scroll dari paling atas pertanyaannya ya. Mungkin di sini ada dari saya ambil dari yang pas mulai materi. Mungkin di sini ada Kak Fuad. Ada pertanyaannya dari Kak Fuad ini sebagai orang pajak sering menemukan UMKM bahkan usaha yang sudah lumayan besar tapi tidak mengetahui dasar perpajakan. Setelah kami jelaskan hak dan kewajiban perpajakan dasar, justru kami yang disalahkan dan dibilang sama dengan rentenir yang mau membangkrutkan usaha. Sepengalaman Kak Aldo sebagai pelaku usaha, bagaimana cara mendampingi pelaku usaha agar melek pajak? Oke, Mas Fuad orang pajak ya? Orang pajak di mana Mas Fuad kalau boleh tahu? Kalau sebenarnya gini sih, ini jawaban Pontianak oke, jauh banget ya di Kalimantan ya. Nah, kalau jawabanku ya sebenarnya aku juga sejujurnya nggak ngerti pajak, Mas Fuad. Jadi eh, menurutku sih di sini ada gap ya, dan memang memang harusnya sih menurutku itu adanya memang edukasi-edukasi yang harus dibenerin sih menurutku gitu ya. Terus juga eh, menurutku sih ya memang edukasinya dan memang informasi yang jelas dan flow apa ya, flow gimana sih misalnya usaha itu bisa mulai dengan baik dan jelas itu juga harus menurutku kayak harus dirubah gitu di kita ya saat ini gitu, karena memang betul ya. Jadi gini, ini kalau kita ngomongin sedikit fakta di lapangannya ya Mas Fauzan, mungkin sedikit cerita gitu. Eh, UMKM itu ya kita itu cukup bersaing dengan eh, banyak hal ya. Salah satunya adalah sesimpel misalnya nih kita produksi baju deh gitu ya. Baju itu kalau kita main sama pemain besar gitu ya, itu kita udah kalah. Karena apa? Karena dari rasio bahan baku dan sebagainya itu kita udah kalah saing. Belum lagi kita kalah sama apa? Sama impor.
ya bahan-bahan dari Cina. Ya ini kalau kasusnya di online ya, itu gila banget gitu ya. UMKM kita tuh sangat-sangat struggle untuk dia tuh bisa bertahan gitu ya. Jadi ngurusin marketingnya aja itu udah kayak otaknya diperes sekali gitu ya. Jadi gimana cara masih tetap untung, dia bisa makan, dia bisa bersaing, itu udah di situ gitu loh. Nah, efek-efek lainnya adalah kadang yang dilakukan UMKM itu apa? Banding-bandingan harga. Ya ini umum banget orang yang kayak, aduh nggak kuat ini, ya udahlah hargaku aku untung 1.000 2.000 lah aku hajar deh gitu. Yang penting jalan, orderan jalan dulu laris. Ya itu yang banyak banget aku temuin gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ketika memang tadi ya mungkin Mas Wat yang datang gitu ya, terus kayak dilihat wah omsetnya gede nih gitu ya. Terus habis itu dijelaskan tentang kewajibannya, mereka marah gitu. Karena tadi, karena kalau dari sisi ownernya itu seperti itu gitu lah ya. Mungkin yang dari sisi orang pajaknya kan hanya menjalankan kewajibannya gitu ya. Karena memang memang itu adalah salah satu kewajiban dari kita warga Indonesia kan gitu. Cuman ownernya mungkin kalau itu kita balik lah ya, kita ngomongin soal dibalik, pasti kan mikirnya kayak, "Loh, ini gimana sih gitu ya? Nggak tahu apa aku sampai sekarang itu perjuangan itu seperti A, B, C, D gitu loh." Nah, jadi mungkin jadi malah ada anggapan gitu ya, rentenir dan sebagainya. Karena jadi menurutku sih lebih ke arah flow-nya sih menurutku gitu ya. Jadi pertama kayak ya mungkin sekarang lebih enak ya pembuatan NIB terus apa PYRT label-label seperti itu mudah ya dengan online. Nah, harapannya nanti lebih mudah lagi dan menurutku perpajakan bisa diselipkan di situ gitu. Aku nggak tahu nanti sistem enaknya seperti apa. Apakah misalnya gitu ya kalau dulu kalau PRT kan aku juga pernah urus misalnya ada edukasi gitu ya dari tim memang tim pemerintahan yang memang kayak oke, kalau PIRT itu misalnya makanan. Makanan itu apa sih yang harus dijaga? Kayak gitu. Dan itu sama. Mungkin menurutku usaha itu kalau ada orang yang membuat NIP, mungkin juga bisa dikumpulkan. Gitu ya. Orang yang mau mulai usaha dijelaskan dulu. Nanti kalau udah sekian, ada seperti ini ya, kita eh, memang berbondong-bondong gitu ya. Kita urunan gitu ya untuk memang membayar pajak gitu ya untuk bangun eh, negara kayak gitu misalnya. Jadi menurutku stepnya itu sih yang miss di kita saat ini gitu ya dan akhirnya usaha udah tadi ibaratnya tuh kayak UMKM itu naik gunung ya itu nggak bawa perlengkapan gitu ya modal sandal jepit sama daster naik gunung Semeru gitu, misalnya ya wah itu kan capek banget keringetan gitu ya udah berdarah-darah gitu ya nggak ada perlengkapan naik gunungnya di puncak ada orang bilang kayak coba kamu apa namanya turun lagi gitu ya ambilin barangku di bawah ya marah-marah dong orangnya gitu kamu nggak tahu aku naik seperti ini karena apa gitu loh jadi missnya di situ sih menurutku ya memang harus ada kolaborasi sih antara pemerintah gitu ya ada bantuan di situ juga untuk meluruskan ini sebenarnya itu kalau dari aku mungkin Mas Wat. Oke, begitu. Gimana Mas Fuad? Semoga cukup puas dengan jawaban dari Mas Aldo. Selanjutnya kita lanjut aja ke penanya selanjutnya ya Mas Aldo ya. Di sini ada Afif dan Diandra Mukti. Mungkin ada yang bisa langsung unmute aja. Kita lebih seru kalau misal langsung nanya langsung ya. Halo, sore, Ko Aldo. Halo sorry Kalau untuk suaranya aku jelas ya. aman aman. Oke, sebenarnya sorry, aku nggak bisa on cam nih karena kendala koneksi nih kok. Jadi aku ada dua pertanyaan sih actually. Yang pertama, ini aku sendiri ada usaha nih, ya masih UMKM juga, tapi kita untuk lini bisnisnya kita tuh fokus di trading atau perdagangan komoditas kok. Jadi kita Oke jual coffee beans gitu. Dan oke kita fokusnya untuk sekarang kita ke ekspor. Nah, sebenarnya aku ada dua pertanyaan. Yang pertama pertanyaan aku untuk tim sendiri kan kita masih awal banget nih kok kita baru mulai dan kita masih timnya masih kecil lah. Nah kira-kira ini mungkin agak bersinggungan juga nih sama pertanyaannya Mas Mas Gema juga di kolom chat. Itu kira-kira hal-hal apa sih yang bisa jadi indikator UMKM itu bahwa kita udah harus bisa scale up atau indikator apa yang kayak oh kita harus rekrut orang lagi nih gitu untuk bantu kita di tim ini gitu. Kira-kira indikator apa aja tuh hal-hal yang nah itu pertanyaan pertama. Nah yang kedua ini sebenarnya berkaitan sama
perkembangan bisnis juga kok. Jadi sebenarnya sih kalau untuk arah bisnisnya untuk kedepannya itu ada dua opsi nih kok untuk yang utama. Yang pertama kita pengen kembangin dulu untuk kopinya, maksudnya kita kembangin ya, kita kembangin gimana caranya kita bisa production kopi yang kita mengolah sendiri biji kopi kita dari awal di kebun Sorry, seperti itu kok. tadi agak kepotong koneksinya tadi. Yang pertanyaan kedua ya gimana? Oh ya, oh ya kok intinya pertanyaan kedua itu baiknya nih kalau untuk bisnis aku yang mana aku perdagangan ekspor impor ya kok. Nah, apakah bagusnya kita fokus di kopi dulu aja, kembangin dari hulu aja untuk menekan production cost-nya, atau kita coba langsung diversifikasi ke produk lain untuk kita jual lagi kok. Seperti itu. Oke, 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 thank you. Tadi sorry, namanya siapa? Aku Diandra kok. Diandra ya, oke. Iya. Thank you pertanyaannya, keren. Jadi mungkin aku yang pertama dulu gitu ya. Kapan sih waktunya kita tuh delegasi gitu ya? Ini jawaban yang mungkin aku alami aja gitu ya. Tadi yang aku bilang. Menurutku waktu yang tepat adalah ketika kita itu udah ngerasa kayak aku cuma di sini-sini aja gitu. Ini contohnya gimana? Contohnya gini. Kalau aku dulu tuh gini. Aku tuh jual online teman-teman ya. Awalnya juga sebulan aku pernah dapat omset sebulan tuh 500.000 teman-teman. Itu kalau sebulan 500.000 tuh berarti berapa gitu sehari? Gak tentu sehari laku gitu ya. Jual online tuh. eh Terus habis itu berkembang. Aku sampai pada titik di mana aku dapat paket itu rutin 50 piece sehari gitu ya. Akhirnya tadi aku bilang, waktuku tuh ya habis di muter di situ. Jadi jam 8 pagi aku buka komputer, aku balasin chat semua customer, gitu ya, pertanyaan dan sebagainya. Aku ngeprint resi, gitu ya. Setelah print resi, aku gunting-gunting. Habis itu aku kurang lebih itu jam 9:30 10 lah ya, gitu ya. Habis itu setelah itu semua selesai, aku siapin paketnya. Siapin dulu tuh, aku apa? Buat kardusnya dulu. Itu sampai agak siang. Jam 11 gitu ya, jam 11 setengah 12. Habis itu apa? Aku masukkan barang-barangnya apa aja. Nah, setelah itu apa? Aku cek lagi, aku QC sendiri gitu ya. QC sendiri barangku, oke aku masukin ini, aku cek lagi dengan label resinnya, oh sama, aku tutup. Aku solasi. Gitu ya. Terus sore, jam 4, setengah 4, jam 4, aku ke ekspedisi, aku antar. Gitu ya. Terus setengah 5, jam 5, aku selesai, aku istirahat. Besoknya gitu terus. Aku muter di situ. Itu ada 3 bulan gitu. Aku seperti itu, jadi kayak orang kantoran yang melakukan hal rutinitas itu. Disitulah aku ada kepikiran bahwa kayak kalau aku cuman gini ya usahaku akan kayak gini terus, aku akan cuman dapat 50 paket sehari. Yang di situ yang aku pikirin adalah gimana caranya kalau aku bisa lihat paket ratusan kayak orang-orang gitu loh, yang di TikTok kayak foto itu sehari bejibun gitu ya, paket itu ratusan gitu. Gimana caranya? Karena aku nggak ada waktu untuk mikirin lagi produk apa yang aku jual, marketingku seperti apa. Nggak ada. Iklan juga ya udah jalan seperti itu. Aku paling buka 3 hari sekali gitu ya. Aku sempetin. Sisanya nggak spesifik aku kerjain. Nah, jadi kalau ditanya kapan waktunya sell up, menurutku adalah ketika kita ngerasa bahwa kita sudah di titik itu dan kita berulang gitu. Menurutku ya, sebagai pengusaha itu gak boleh sampai kita tuh melakukan titik yang sama berulang-ulang, teman-teman. Ini kalau versiku ya. Jadi kalau teman-teman bekerja pasti melakukan hal itu gitu ya. Administrasi tiap hari administrasi terus gitu ya. Tapi kalau pengusaha, menurutku haram hukumnya. Kalau kalian melakukan itu, karena kalau kalian melakukan itu, tadi yang di buku M itu kalian terjebak dalam technician, gitu nggak boleh. Kalian harus jadi entrepreneurnya, harus jadi manajerialnya gitu. Jadi kalau di sana patokannya apa? Itu menurutku patokan di mana kalian harus naik level. Gitu. Dan dulu di awal aku pertama kali aku ingat pegawai pertamaku itu adalah packer, tukang tukang packer ya. Karena aku berpikir cuman waktu apa yang paling buang apa aktivitas apa yang paling membuang waktuku. Ya, aku lihat bahwa oh ternyata dari jam 10 sampai jam 3 sore sampai jam setengah 4 sore itu aku cuma naik krak gitu terus. Berarti ini yang harus aku hilangkan supaya aku ada waktu dari jam 10 sampai jam 3 sore. Makanya aku hire orang. Gitu ya pasti ini dengan cara apa namanya ya takut dulu gitu ya, takut nanti bisa berkembang dan sebagainya gitu. Tapi memang kalau itu kan lebih ke arah mindset dan mental kita gitu, tapi kalau patokan scale up-nya menurutku gitu.
mulai delegasi. Nanti kalian lihat lagi gitu ya. Setelah berkembang, apalagi yang harus kita buang, kita buang. Jadi kita lepas satu persatu. Itu kalau menurutku gitu ya, patokan paling simpel dan itu dulu menurutku sih itu titik yang dimana aku lakukan gitu ya. Kedua adalah soal pengembangan ya. Nah ini juga mungkin aku ceritain aja apa namanya pengalaman gitu ya. Jadi tadi sempat aku bilang aku punya dua usaha teman-teman. Dan kalau dibilang aku sejujurnya sedikit menyesal. Kenapa kok malah menyesal gitu ya? Jadi kan tadi aku sempat cerita bahwa aku kan usaha online ya, aku online seller. Terus habis itu aku juga sambil bikin konten kayak gitu kan. Eh, Kontenku rame, usahaku juga rame teman-teman. Ya, terus habis itu kontenku rame, banyak orang yang minta tolong gitu ya tadi. Aku jadi kayak setengah freelancer, keteteran banget itu aku full di situ. Akhirnya aku pecah gitu ya. Oke, ini nggak bisa kerja sendiri, aku harus eh, buat usaha, tapi aku nggak mungkin memimpin dua usaha waktu itu teman-teman. Jadi akhirnya, sorry, aku nggak mungkin menjalin dua usaha bersamaan kan. Aku cari partner waktu itu. Gitu ya. Aku cari partner dan Grab itu akhirnya aku berpartner. Nah, di titik situlah aku baru belajar gitu ya bahwa usaha kalau memang kita mau fokus dan besar itu sorry kita mau berkembang dan besar itu harus fokus teman-teman ya akhirnya sekarang apa. Aku ada di titik di mana aku dapat untuk memilih aku harus fokus kemana gitu ya efeknya apa kalau aku nah ini yang aku juga belajar dari saat ini gitu ya ketika aku menjalankan dua hal gitu ya bersamaan nggak bisa CEO itu dua gitu jadi harus ada yang dikorbankan jadi satunya ya akhirnya satu itu agak stuck usahanya ya dapat omset tadi ya jalan ya usahanya segitu dapat orderan dapat duit tapi udah nggak grow gitu kali kalau dibandingkan dulu aku yang 5 tahun awal tiap tahun grow sekali gitu aku melihat pertambahan tim yang aku hire tuh bertambah tapi sekarang usaha ini stuck ya jadi kalau tadi tanya mungkin apakah aku harus justru kalau ekspor impor aku kurang tahu detailnya seperti apa mekanismenya dan sebagainya gitu ya cuman harapannya yang bisa aku cerita di sini adalah apakah harus fokus atau melebar-lebar dan sebagainya. Saranku sih kalau mau usaha fokus tadi poinnya gitu supaya kita bisa lebih besar. Mungkin itu sih jawabanku. Baik, gimana Kak Diandra? Apakah mungkin sudah cukup? Oke, siap. Udah jelas banget. Noted, noted. Thank you kok. Oke, Siap, terima sama-sama. kasih. Selanjutnya, mungkin di sini masih ada raise hand Kak Afif. Oke, makasih. Eh, Baik, kok mau nanya dong, kalau di Indonesia ini kan UMKM kalau mau naik kelas itu mau naik kelas jadi perusahaan besar itu kan mau nggak mau harus berhadapan dengan aturan yang lebih rumit rumit gitu. Misalnya aturan mengenai PT, terus perpajakannya juga akan kena lebih gede dan lain sebagainya. Belum lagi kalau dari sisi internal SDM tuh ya susah-susah gampang gitu ngatur karyawan lokal, karyawan orang Indonesia gitu. Eh, di sisi lain juga kita juga harus ngadepin uncertainty bisnis. Sekarang kan macam-macam lah apa kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini. Terus ada hambatan yang spesifik khas banget Indonesia kayak pungli ormas, kemudian tukang parkir liar dan lain sebagainya yang sementara kita sebagai UMKM itu nggak dapat keuntungan yang seberapa gitu. Nah, gimana sih caranya untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti ini gitu? Itu aja, makasih. Oke. Kalau itu Mas Afif UMKM ya berarti ya. Usaha apa Mas kalau itu? Baru mau mulai usaha tapi udah jiper dulu gitu kalau ngadepin yang tadi saya sebutin. Oh, oke. Sebenarnya sih yang diceritakan Mas Afif itu ada betulnya sebenarnya gitu ya. Karena in realita di lapangan memang tantangannya itu seperti itu. Cuman gini baik lagi. Kalau menurutku itu jawabannya adalah dari personalnya teman-teman. Ya, kenapa namanya pengusaha? Karena kita harus berusaha sebenarnya, gitu ya. Tantangannya itu berat memang, dan aku juga percaya pengusaha itu nggak bisa buat semua orang, gitu ya. Tapi kalau eh, ada-adaan buat cari tambah duit itu bisa, gitu. Tapi kalau kita ngomongin konteksnya pengusaha tadi, apa namanya? Sebenarnya sih nggak cocok buat semua orang.
Terus tadi kalau ditongolin soal UMKM, sebenarnya kalau UMKM di Indonesia itu enak sebenarnya Mas Afif. Kenapa? Karena Indonesia ini kalau kita misalnya hari ini gitu ya, nggak ada kerjaan, terus kayak aku bisa masak nasi goreng, ya. Besok aku tinggal eh, di depan rumahku, aku kasih banner, aku buka tulisan buka nasi goreng, gitu ya, warung nasi goreng, itu boleh teman-teman. Ya, tapi kalau di luar negeri itu nggak boleh kalau kayak gitu ya. Harus izinnya harus lengkap sekali gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin startup UMKM itu boleh. Jadi sebenarnya ini adalah balik lagi di levelnya gitu ya. Kalau memang tadi levelnya kita pingin tadi yang bilang mungkin ada yang ingin sekedar oh cari tambah-tambahan kah atau cari kesibukan penghasilan lain di luar pekerjaan utama eh, bisa dan mudah sebenarnya enak gitu ya. Tapi kalau tadi pertanyaan Mas Hafif itu lebih ke arah memang orang yang benar-benar menekuni usaha gitu ya. Itu betul memang sulit sekali tantangannya gitu ya. Banyak banget memang nggak cuman tadi ya bisnis itu yang aku ceritain kita tuh udah dihadapin sama kompetitor, sama masalah internal kita ya, operasional lah, sama masalah pemasaran sendiri gitu dan sebagainya. Allah itu juga faktor-faktor di luar itu gitu ya. Ya memang tadi seperti memang tadi pungli lah atau tukang parkir liar lah. Kita tadi juga ditanyain apa konflik dengan pajak lah dan sebagainya gitu ya. Yang dimana memang balik lagi menurutku ini sistem sih kalau banyak seperti itu tuh adalah perbedaan sistem jadi kayak nggak bisa nggak bisa kita yang sebagai pengusaha memang fiksinya itu gitu nah terus kalau ditanya cara menghadapinya apa ya tadi kalau memang kita adalah orang yang ingin fokus dan jadi seorang pengusahanya teman-teman ya pengusaha itu kodratnya berusaha sebenarnya. Jadi ya harus dipikirkan memang segimana caranya kita bisa untuk eh, ini ya melalui itu gitu ya. Jadi eh, kalau ditanya sih cara menghindari itu kungfu detailnya sih ya banyak gitu ya tergantung industri bisnis dan sebagainya. Cuman balik lagi kalau aku pribadi lebih ke arah orangnya. Orangnya tuh siap nggak kita menghadapi itu dan kalau emang jadi drill pengusaha yang memang fokus nih UMKM yang berkembang dari mikro mau kecil menengah sampai jadi usaha besar ya memang berat tantangan di sekarang gitu ya di Indonesia. Jadi harus siap sih. Menurutku itu kalau jawabannya Mas Afif. Oke, untuk Mas Afif, apakah mungkin sudah cukup puas untuk jawaban dari Mas Aldonya? Thank you, Kak. Thank you. Nah, sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang udah muncul di kolom komentar, tapi sayang sekali kita sudah ada di ujung sesi diskusi. Jadi kita harus menutup eh, sesi diskusi. Terima kasih juga sudah pada menanya ya teman-teman readers. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya mungkin nanti bisa redirect ke follow akun-akunnya Mas Aldo ya Mas ya di Grow Lab Ya. atau di youngpreneur.id. Tuh, gitu. Terima kasih juga udah hadir di acara Bedah Buku ini. Mungkin sebelum kita lanjut kembali ke Mbak Aul, saya selaku moderator juga undur diri. Terima kasih kepada Mas Aldo atas kehadiran yang luar biasa, sharing terkait kenapa sih banyak bisnis kecil bangkrut gitu. Dan mungkin untuk penutup sesi diskusi dari Mas Aldo sendiri, boleh nih kasih closing statement atas materi yang udah disampaikan. Silahkan. Oke, kalau consider statement pertama aku thank you ya ini ternyata banyak ya tadi aku pertama kali 60 sekarang udah 80 ya keren banget thank you teman-teman yang udah join juga. Semoga yang aku sampaikan bermanfaat teman-teman ya dan jujur ini pertama kali ya aku ikut sesi bedah buku seperti ini. Eh, Keren banget ya audiens ternyata bermacam-macam gitu ya dari pekerja ada yang mau shifting bahkan yang mau pensiunan tadi gitu ya macam-macam semoga nanti tadi bisa tarik benang merahnya teman-teman di sini semua dan ya menurutku sih kalau memang ada yang memang fokus gitu ya teman-teman mau jadi pengusaha gitu ya drill pengusahanya adalah pengusaha itu eh, menurutku adalah pembelajar jangka panjang teman-teman ya. Jadi yang sempat aku singgung juga di pertanyaannya Mas Jandra juga bahwa jangan sampai kita tuh terjebak eh, di techniciannya tadi gitu ya. Kalau udah merasa kayak kok aku kayak gini ya tiap hari gitu ya. Menurutku itu nggak boleh. Jadi kan harus pindah gitu ya. Oke, berarti ada yang salah di bisnis kalian. Gitu ya. Dipikirin lagi seperti apa
fokusnya dari tiga gitu ya. Jadilah nggak cuma dari technician, tapi juga kalian bisa manajerialnya dan juga entrepreneurship-nya gitu ya. Tiga, tiga poin itu yang harus bisa kita bawa gitu ya, dan kita fokuskan ya kalau memang kita mau jadi pengusaha. Gitu. Mungkin itu dari aku. Thank you banget sekali lagi. Thank you juga buat Kak Aul, Kak Fauzia gitu ya buat kesempatannya. Udah ngundang juga aku ke bedah buku ya di siang hari ini. Baik, terima kasih Kak Aldo atas closing statement-nya. Mungkin sepucuk pantun terakhir nih dari saya. Jalan-jalan ke Pantai Kendari, wangi harum dari bakar ikan. Saya Fauzia pamit undur diri. Wassalamualaikum. Saya ucapkan. Lanjut kembali ke Kak Awal. Oke, wah pantunnya menarik banget ya menutup sesi kita pada sore hari ini. Oke, aku juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Kak Aldo dan Kak Fauzia dan juga Sobat Baca Kemenkeu dan Book Club yang udah menyempatkan untuk hadir dan berpartisipasi di bedah buku The Imit pada siang ke sore hari ini gitu. Oke, mungkin sebelum aku tutup acaranya nih, aku pengen menyampaikan sesuatu. Mungkin aku mau tanya kesannya dulu nih, kesan teman-teman ikut bedah buku hari ini gimana? Kalau seru, coba kirim nomor satu ke kolom komentar. Coba aku mau lihat. Ketik satu, 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 satu. Oke. Ya, yang pastinya bedah buku ini nggak akan bisa berjalan lancar tanpa teman-teman semua. Maka dari itu, kami ingin meningkatkan performa dan kualitas Rene Book Club ke depannya. Bisa teman-teman isi form atau link yang nanti akan disebar juga di kolom komentar, yang tujuannya untuk meningkatkan performa kami ke depannya. Dan juga untuk teman-teman yang nanti pengen klaim sertifikat dan juga nanti mau dapat voucher diskon, bisa isi form sertifikatnya. Nanti di situ ada submit email. Nah, nanti melalui email itu akan kami kirimkan voucher diskon untuk potongan harga buku The Image Revisited gitu. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke informasi selanjutnya. Nah, Renebook punya buku-buku terbaru nih yang tadi sempat aku mention juga di kolom komentar, yaitu ada Buy Back Your Time. Buku ini cocok banget untuk teman-teman yang bingung gimana cara bagi waktu, khususnya untuk pebisnis ya, tapi untuk audiens lain juga oke untuk dibaca. Jadi tentang delegasi waktu tadi cocok banget untuk baca Buy Back Your Time. Ada juga buku Autokrasi. Buku ini yang lagi in banget, baru terbit di bulan Juli lalu. Ini tentang diktator, cocok dengan situasi kita saat ini. Dan juga ada buku Make What Matters. Nah, tadi itu tentang delegasi waktu dan image, ada cara bangun bisnis. Nah, ini buku tentang nentuin objektif key result atau OKR. Jadi, ya teman-teman yang tertarik dengan bisnis bisa milikin buku-buku Rene Book karena emang berkaitan banget gitu. Dan juga ada buku yang akan segera terbit, buku bertema kepramukaan yang judulnya Scouting for Boys. Ini spesial kami terbitkan kemarin karena sempat mau Hari Pramuka, tapi ya ini untuk khusus teman-teman pramuka di luar sana. Jika tertarik, bisa pantengin terus akun sosial medianya Renebook. Kita punya Instagram, kita punya TikTok, Twitter, YouTube, bisa langsung di follow aja. Oke, kalau gitu mungkin sebelum aku akhiri, ada juga nih informasi gimana sih cara join komunitas Kemenkeurip. Kalau misalnya teman-teman Rene Book Club mau join juga. Jadi ya itu aja akhir sesi dari bedah buku. Sebelum itu kita foto-foto dulu dokumentasi. Mungkin kau ini bisa di stop share dulu. Dan teman-teman bisa on cam karena kita mau dokumentasi. Yuk, tunjukin muka cantik dan ganteng teman-teman semua. Oke, aku tunggu dulu ya sampai semuanya on cam. Mungkin tunggu sampai satu slide aja.
Oke, aku hitung mundur ya, teman-teman. Pose 1, 2. Oke, saya lagi. Sebentar. 1, 2. Tip, thank you teman-teman semua. Jangan lupa nanti ada voucher yang bisa kalian klaim, tapi teman-teman harus isi formnya terlebih dahulu, nanti akan kami kirimkan setelah acara. Dan juga acara ini nanti hasil recordnya bisa kalian akses melalui link yang akan kami sebar di grup WhatsApp Rene Book Club dan juga nanti bisa diakses melalui grup komunitas Kemenkeuli. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat sore. Sampai jumpa di bedah buku Rene Book dan Kemenkeuli berikutnya. Dadah. Terima kasih, Kak Aulia. Sama-sama.